Ya, oke. Halo, selamat malam semuanya. Malam Ibu. Malam Ibu. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktu malam ini untuk melakukan tes wawancara. Jadi sebelumnya kita mulai dengan ngobrol-ngobrol santai aja supaya kita bisa kenal satu sama lain. Baik, Bu. Baik, Bu. Dan kamu juga bisa mengenal perusahaan serta posisi yang dilamar. Kalau oke, kita mulai ya. Boleh, Bu. Baik, Oke, boleh ceritakan tentang diri Anda, dimulai dengan saudara dulu. Boleh. Perkenalkan, saya Nurul Santoso. Saya mahasiswa aktif di S1 Manajemen Universitas Pakuan. Saya memiliki minat yang kuat dalam bidang manajemen keuangan dan kepemimpinan. Saya aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah menengah saya sebagai pengatur keuangan dan juga sebagai ketua dalam acara proyek kurikulum Merdeka pas saya waktu SMA ya Bu. Saya juga mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, mengelola waktu dengan baik, dan menyelesaikan masalah secara efektif. Mungkin sekian perkenalan singkat dari saya. Oke, baik. Dilanjut dengan saudari Helma. baik. Saya adalah mahasiswa S1 Manajemen dari Universitas Pakuan yang memiliki ketertarikan pada desain visual. Selama perkuliahan, saya terbiasa membuat poster atau slide presentasi menggunakan Canva untuk tugas kuliah dan kebutuhan pribadi saya. Saya memiliki komunikasi yang baik, mampu mengatur waktu, serta dapat bekerja secara mandiri atau maupun dalam tim. Sekian perkenalan singkat dari saya. Oh, terima kasih. Baik, sangat bagus ya jawabannya. Oke, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, boleh sebutkan dan jelaskan apa yang menjadi kekuatan saudari dan saudara. Oke, baik. Saya dulu ya. Kekuatan Boleh. utama saya adalah kemampuan manajemen waktu, pemecah masalah yang baik, dan kepemimpinan yang baik juga. Saya telah terbukti mampu mengatur keuangan proyek serta memimpin tim dalam pelaksanaan acara. Saya juga memiliki etika yang profesional dan kemampuan komunikasi yang baik, sehingga dapat bekerja sama dengan tim dan atasan dengan efektif. Oke, selanjutnya saudari Helma. Baik, kekuatan saya adalah kemampuan mengatur waktu dan bekerja dengan rapi. Saya terbiasa menyelesaikan tugas sesuai deadline dan memperhatikan detail, terutama dalam pembuatan desain dan presentasi. Selain itu, saya mudah beradaptasi dan terbuka untuk belajar hal baru. Oke, jika tadi kita mempertanyakan tentang kekuatan, selanjutnya kelemahan apa dan jelaskan yang saudara dan saudari punya. Oke, karena latar belakang saya lebih kuat di manajemen umum dan keuangan dasar, saya menyadari bahwa penguasaan saya terhadap software akuntan atau analisis data tertentu seperti SAP atau Python masih dalam tahap awal. Untuk mengatasinya, saya sudah merencanakan untuk mengikuti kursus online dan berlatih secara mandiri, serta sangat terbuka untuk dilatih terus lebih lanjut oleh perusahaan. Oke, bagus untuk jawabannya. Berlanjut dengan saudari Helma. Kelemahan saya adalah terkadang saya terlalu fokus pada detail sehingga membutuhkan cukup waktu yang memakan lebih lama. Namun, saya terus belajar mengatur prioritas saya agar pekerjaan tepat selesai tepat waktu tanpa mengurangi hasil kualitas kerja. Ini jawaban yang memuaskan ya. Lalu, bagaimana Anda melihat diri Anda, saudara dan saudari, dalam 5 tahun ke depan? Oke, dalam 5 tahun ke depan, saya berharap saya sudah menyelesaikan studi S1 manajemen saya dan telah mengembangkan karir di bidang manajemen keuangan dan operasional. Saya ingin menjadi seorang profesional yang berkontribusi positif bagi perusahaan dan terus mengembangkan keterampilan, kepemimpinan, serta analisis keuangan. Selanjutnya,
Dalam 5 tahun ke depan, saya berharap dapat menjadi pribadi yang lebih profesional, memiliki pengalaman kerja yang baik, serta mampu mengembangkan kemampuan di bidang manajemen dan desain visual agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perusahaan. Oke, selanjutnya, bagaimana Anda mengembangkan pengetahuan yang Anda miliki sekarang? Boleh dijawab oleh saudara terlebih dahulu. Saya mengembangkan pengetahuan dengan mengikuti mata pelajaran kuliah dan juga saya bisa membaca buku terkait manajemen dan keuangan serta belajar dari seminar-seminar tentang keuangan itu sendiri dan belajar langsung dari pengalaman eh, kerja lapangan langsung dengan proyek-proyek yang misalnya nanti saya akan pimpin. Saya juga terbuka untuk mengikuti pelatihan atau sertifikasi yang relevan. Baik, lanjut ya organisasi. Selanjutnya, Saudari Halma. Saya mengembangkan pengetahuan dengan belajar dari perkuliahan, mencari referensi melalui internet, mengikuti latihan mandiri, serta belajar dari pengalaman atau masukan orang lain agar kemampuan saya terus meningkat. Baik. Dengan kekuatan yang saudara dan saudari punya tadi dan pengetahuan yang ingin saudara dan saudari kembangkan, kira-kira berapa gaji yang saudara dan saudari harapkan pada perusahaan kami? Oke, saya mengharapkan gaji yang sesuai dengan standar di bidang ini dan juga standar UMR setempat. Misalnya di UMR Jakarta dengan UMR Jakarta atau di UMR Karawang dengan UMR Karawang. Dengan mempertimbangkan pengalaman dan kontribusi yang saya berikan, yang saya punya juga, saya meminta rekomendasi gaji sekitar 6 hingga 7 juta. Baik, akan kami pertimbangkan. Lalu selanjutnya, saudari Helma. Sebagai fresh graduate atau mahasiswa, saya bersedia mengikuti ketentuan gaji yang berlaku di perusahaan dan lebih mengutamakan kesempatan belajar serta pengalaman kerja lebih dulu. Terima kasih jawabannya. Lalu, mengapa saudara dan saudari memilih perusahaan kami untuk menaruh CV kalian? Oke, saya tertarik bekerja di perusahaan ini karena reputasinya yang sangat baik serta kesempatan untuk berkembang secara profesional. Terlebih, perusahaan ini masuk ke dalam jajaran Big Four di Indonesia. Saya yakin bahwa budaya kerja dan nilai-nilai perusahaan sejalan dengan keterampilan dan minat saya dalam bidang manajemen dan keuangan. Oke, selanjutnya, jawaban dari saudari Helma. Saya tertarik bekerja di sini karena perusahaan ini memberikan kesempatan untuk berkembang dan memiliki lingkungan pekerjaan yang profesional. Saya berharap dapat belajar, menambah pengalaman, dan berkontribusi sesuai kemampuan yang saya miliki saat ini. Oke, dengan jawaban yang saudara dan saudari berikan tadi, jelaskan pada kami alasan mengapa harus memilih saudara dan saudari daripada kandidat yang lain. Baik, saya memiliki pengalaman langsung dalam mengelola keuangan dan memimpin tim, serta kemampuan analisis dan komunikasi yang baik juga. Saya juga cepat beradaptasi, disiplin dalam manajemen waktu, dan memiliki komitmen untuk memberikan hasil terbaik dalam setiap tugas yang diberikan. Baik, saudari Helma. Saya memiliki kemampuan belajar yang tinggi, bertanggung jawab, dan mampu bekerja dengan baik dalam tim. Dengan latar belakang saya manajemen dan kemampuan saya desain visual, saya yakin dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Oke, dengan kekuatan yang saudara dan saudari punya tadi ya cukup bagus dan hebat sekali. Eh, lalu, apakah saudara dan saudari bersedia untuk bekerja lembur overtime? Ya, saya bersedia bekerja lembur jika dibutuhkan dan diperlukan.
dalam menyelesaikan tugas atau proyek yang mendesak dengan tetap memperhatikan kualitas hasil kerja dan juga masih masuk akal. Oke, dari Halma selanjutnya. Ya, saya bersedia bekerja lembur apabila diperlukan, selama masih sesuai dengan ketentuan perusahaan dan demi menyelesaikan pekerjaan yang baik. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sangat bagus ya. Lalu yang terakhir, apakah ada yang ingin saudara dan saudari pertanyakan tentang perusahaan? Saya ingin bertanya mengenai lembur. Apakah ada tunjangan khusus bagi seseorang yang melaksanakan lembur dan transportasi itu termasuk ke dalam gaji pokok atau tidak ya? Ya, baik. Pertama, saya jawab dulu pertanyaan dari Wildan. Eh, untuk uang lembur pasti ada. Perusahaan memberikan upah lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lembur dihitung berdasarkan jumlah jam lembur yang dijalani dan bayar terpisah dari gaji pokok. Jadi, ini ya, kalau memang lembur tetap ada kompensasinya, kompensasi tambahannya. Oke, untuk uang transportasi itu termasuk gaji pokok atau tidak? Oh, gaji pokok dan uang transportasi itu terpisah. Gaji pokok bersifat setiap bulan, sedangkan uang transportasi diberikan sebagai tunjangan. Jadi tidak mempengaruhi perhitungan gaji pokok. Baik, Lalu pertanyaan dari saudari Helma. Oh, sudah Saya, cukup ya, terima kasih. saya ingin menanyakan apakah perusahaan menyediakan arahan atau pelatihan awal bagi karyawan baru agar dapat beradaptasi dengan baik di perusahaan. Ya, perusahaan kami menyediakan arahan dan pelatihan awal bagi karyawan baru. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu karyawan memahami lingkungan, kerja, alur pekerjaan, serta tanggung jawab pada posisi yang dijalani. Selain itu, karyawan baru juga akan mendapatkan pendampingan dari atasan atau tim agar beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan yang baru. oke, terima kasih. Terima kasih, Hmm. Bu. Oke, sekian. Apakah sudah cukup ya dengan jawaban-jawaban dari saya? Cukup. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih atas kontribusi kalian pada malam hari ini dan maaf mengganggu waktunya. Saya kira wawancara kita malam ini sudah selesai ya. Saya akan mempertimbangkan kembali jawaban-jawaban dari saudara dan saudari yang bagus sekali. Oke, saya akhiri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima Selamat kasih. malam, Ibu. Terima kasih.